dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, diseminasi praktek baik indikator kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus. Hari ini saya nyatakan dibuka dengan resmi dengan multipa sebanyak 5 kali. Pusat Kajian Demokrasi atau Democratic Center Universitas Cendrawasih dan UNICEF berkolaborasi untuk menyusun indikator kinerja pemerintah provinsi dan kabupaten kota yang ada di tanah Papua dalam rangka pelaksanaan kewenangan khusus. Kegiatan yang berlangsung pada Kamis 16 Februari 2023 ini bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan otonomi khusus. Dikatakan Dr. William Reba SH.M.Hum dari Democratic Center Uncen bahwa selama 20 tahun OTSUS berjalan, belum ada indikator tetap yang dapat mengukur seberapa berhasil program tersebut. Tahun 2021, PP 106, PP 107, kemudian oleh pemerintah Provinsi Papua diatur tentang peraturan-peraturan atau perdasi-perdasus yang perlu diatur. Jadi ada 5 peraturan perdasi-perdasus yang diatur oleh pemerintah provinsi yang diutamakan saat itu. Yang pertama, perdasi tentang kewenangan khusus provinsi, kabupaten, kota dalam rangka otonomi khusus. Kita tahu tadi disampaikan bahwa ada pemisahan antara kewenangan provinsi dan kabupaten kota yang selama ini tidak ada, ini baru pertama kali. Kemudian yang kedua, perdasi tentang tata kelola keuangan dalam rangka otonomi khusus tadi. Jadi bagaimana dana-dana OTS itu dapat sampai kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perangkat daerah. Perangkat daerah karena di dalam PP 106 itu diatur bahwa perangkat daerah itu bisa membuat perangkat-perangkat khusus yang di daerah lain tidak ada. Kepala Kantor UNICEF Papua dan Papua Barat Aminuddin Muhammad Ramdan SIPMA menyambung bahwa kehadiran UNICEF secara khusus dalam penyusunan indikator ini adalah untuk menambahkan perspektif lain berupa pemenuhan hak anak. Kami perlu untuk memasukkan perspektif hak anak di dalamnya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak dosen juga, kalau cara teknis kan banyak indikator-indikator yang perlu dimonitor lah ketika OTSUS Jilid 2 ini berjalan. Dan dari UNICEF kita berkepentingan untuk memasukkan ada nggak sih indikator-indikator yang spesifik menyasar pemenuhan hak anak misalnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan depan, apakah minimal misalnya ada indikator yang bisa mengatakan ketika nanti kita selesai di OTSUS Jilid 2 ini berapa anak Papua yang sudah melek huruf misalnya, apakah mereka proporsinya meningkat dibandingkan ketika kita awal menjalankan OTSUS ini. Bahasa simpelnya seperti itu, apakah layanan-layanan dasar untuk orang asli Papua itu bisa berjalan dengan baik dengan adanya dukungan dana dari OTSUS. Itu yang perlu kita pastikan, dan disitulah UNICEF kita berkepentingan untuk kemudian mengawal aturan-aturan turunan dari PP 106 dan 107 itu supaya warna pemenuhan hak anak itu ada, karena kembali lagi. Tamrin Payapo, staf ahli penjabat Gubernur Papua Barat bidang pemerintahan umum dan OTSUS menyampaikan pentingnya membuat indikator keberhasilan organisasi perangkat daerah. Dirinya berharap kegiatan diseminasi praktik baik ini dapat diikuti dengan serius. Harapannya dengan adanya peraturan ulang maka dapat melakukan percepatan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001, yakni menuju pada terwujudnya Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, sehingga akan berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya masyarakat asli Papua. Dari Manokwari, Media Diskominfo Papua Barat melaporkan.